Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, mari kita lanjutkan ngaji kita, meskipun mungkin masih dalam suasana bela sungkawa ya, dengan meninggalnya Bapak Baharuddin Yusuf Habibie. Ada pepatah dalam bahasa Arab yang bunyinya kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Jadi dibandingkan ngaji yang bulat tidak karu-karuan panjang lebar, sebenarnya cukup kamu ambil pelajaran dari kematian. Maksudnya apa? Dibandingkan nasihat yang bertubi-tubi, sebenarnya cukup ingatlah saja bahwa pada saatnya kita akan mati. Harusnya dengan ingat ini saja kita sudah tergetar dan segera bersiap-siap untuk menghadapinya. Harusnya begitu. Tapi kalau berita-berita kematian itu sudah tidak lagi menggoncangkan kita, tidak lagi menyentuh jiwa kita, jangan-jangan jiwa kita sudah mulai mengeras. Kalau jiwa kita mulai mengeras, kita harus berusaha untuk melembutkannya, antara lain dengan seni. Tema kita malam ini. Oke, malam ini kita ketemu lagi lebih tepatnya, karena dulu kita sudah pernah panjang lebar mengupas gagasan beliau tentang Saintia Sacra. Jadi Syed Hussein Nasr ini dikenal alirannya namanya tradisionalisme, karena dia ingin menghidupkan kembali tradisi-tradisi berpikir lama, khazanah-khazanah, hikmah-hikmah lama yang itu tergerus oleh dunia modern yang tidak bijaksana. Syed Hussein Nasr menyebut dunia modern itu justru lebih cenderung misosofia, bukan filosofia. Lebih cenderung benci dengan kebijaksanaan dan tidak cinta kebijaksanaan. Berarti tidak filsafat. Kenapa kok disebut misosofia? Karena peradaban barat membuang banyak sekali khazanah-khazanah, hikmah-hikmah, metafisika-metafisika lama, padahal itu sangat penting untuk memahami kehidupan ini. Sehingga barat justru hari ini pontang-panting lagi untuk mencari apa yang mereka buang di awal-awal modern, yaitu khazanah spiritualitas. Jadi orang barat itu kan sekarang mulai banyak yang tertarik lagi dengan kajian-kajian spiritual, Sufisme, Hinduisme, Buddhisme, tahu macam-macam kan. Sekarang orang barat itu mulai tertarik lagi dengan kajian-kajian spiritual yang ini dulu mereka singkir-singkirkan, mereka buang-buang. Nanti teorinya Syed Hussein Nasr ini dianggap teori namanya Saintia Sacra, atau
Saintia itu ya ilmu pengetahuan yang suci. Yang ini diuraikan panjang lebar, termasuk penjelasan bahwa di antara pengetahuan suci itu ya pengetahuan yang diwariskan oleh para tokoh-tokoh spiritual, tokoh-tokoh filosof masa lalu sebelum modern. Bahkan termasuk Plato, Dante, Suhrawardi, Mulasadra, dan lain sebagainya. Jadi ini ndak barat, ndak timur sebenarnya. Hanya saja begitu barat dominan di era modern, sampai hari ini terus dominan terus, gayanya gaya yang tidak bijaksana. Terjadi degradasi intelijensi, terjadi desakralisasi pengetahuan. Hari ini kan sering kita rasakan ini, bagaimana pengetahuan dan ilmu itu mengalami desakralisasi. Kita memposisikan ilmu itu hasil capaian kita untuk alat kita memenuhi kepentingan kita. Ilmu itu kan posisinya begitu. Jadi padahal kalau dalam agama sering saya sampaikan, ilmu itu kan cahaya dari Allah, anugerah dari Allah, sumbernya ya Allah. Tapi di dunia modern ilmu jadi murni hasil upaya kita, dia alat kita. Makanya terus peran ilmuwannya juga degradasi. Kita akhirnya memposisikan misalnya guru-guru kita itu hanya sebagai tukang-tukang yang ngajari kita untuk memberi alat tadi. Jadi makanya terus banyak adab yang hilang. Ada murid mukuli gurunya. Kemarin sampai ada wali murid yang juga mukuli gurunya. Nah ini yang semacam ini mulai hilang. Penghargaan terhadap ilmu dan ilmuwan mulai merosot. Oke, kadang-kadang kita melihat guru kita, dosen kita itu kayak orang yang bekerja mencari uang dari kita, dan kita merasa dia kita bayar untuk ngajari kita. Itu kan memposisikannya begitu. Akhirnya relasinya relasi dagang, saling mengambil keuntungan. Kamu tidak mau dirugikan, terus dosenmu, gurumu juga ingin ngambil keuntungan apa dari dirimu. Misalnya kamu diposisikan sebagai jalan untuk karirnya, jalan untuk biar dia dapat gaji, dan seterusnya. Maka gaya-gaya semacam ini, ekonomisme, kemudian materialisme, itu kan gaya-gaya barat modern, mendegradasi sakralitas ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu jadinya nggak sakral, tidak suci lagi, terkontaminasi hasrat ambisi situasinya manusia modern. Itulah nanti antara lain yang dikeluhkan oleh Syed Hussein Nasr di Nestapa Manusia Modern. Oke, itu kemarin kita jelaskan panjang lebar di Saintia Sakra. Malam hari ini saya tidak ngomong biografi riwayat hidupnya ya. Kalian baca sendiri, dulu sudah saya sampaikan juga. Beliau kelahiran tahun 33. Kalau ada yang tanya, mungkin lupa. Nah, ya Sayyid berarti beliau masih ada keturunannya Nabi. Nanti kamu cari sendiri di mana silsilahnya. Malam ini kita fokus pada seni, spiritualitas seni. Kalau minggu lalu kita ketemu Syekh Faruqi yang agak teologis, fokusnya pada tauhid. Malam ini kita ketemu Syed Hussein Nasr, tidak ke teologinya tapi ke spiritualitasnya, bahwa seni Islam itu punya karakter spiritual. Kita lihat ya, itu kalimatnya beliau. Alasan-alasan mengapa dimensi spiritual
atau filsafat seni selalu menjadi pusat dalam pandangan dunia filsafat saya adalah karena seni itu sendiri telah menjadi satu elemen penting dalam kehidupan personal saya sejak masa belia. Sejak itu saya selalu tertarik pada keindahan. Keindahan alam, keindahan musik, kaligrafi, bentuk-bentuk seni yang beragam. Dan daya tarik ini bersemayam tinggal dengan saya sepanjang kehidupan saya. Jadi ini sejak kecil memang beliau punya sense of aesthetic, punya rasa estetis yang tinggi. Kalian juga begitu, harus punya rasa estetis juga. Jangan kaku-kaku hidupnya. Ada nggak di sini yang nggak suka lagu apapun, nggak suka musik jenis apapun karena itu bid'ah? Nggak suka, ada nggak yang begitu ya? Ya tidak mungkin sebenarnya kita anti nada, anti musik, anti lagu. Wong ngaji itu ada nadanya, ada lagunya. Ngimami juga kan, imam itu kan ada nadanya. So tidak enak apapun kan ada nadanya. Fales-fales ngimami juga ada nadanya kan. Tidak mungkin kamu ngomong kan ada intonasinya. Kapan keras, kapan lembut, kapan agak cepat, kapan pelan. Saya itu tidak niat ada nadanya, ya rasanya ya ada nadanya meskipun dua parnya luar biasa. Ada, tidak mungkin tidak. Kamu jalan juga ada ritmenya. Itu estetis. Jadi ada indahnya. Kamu pakai baju kan juga mikir pantas apa enggak, cocok apa enggak. Itu rasa estetik. Meskipun kamu bilang saya cuek aja pak, meskipun nggak match juga nggak apa-apa, pokoknya kelambon misalnya. Tapi ya tetap sedikit-sedikit juga kamu pikir. Meskipun enggak, mungkin ada yang sangat serius, ada yang tidak. Itu rasa estetik. Pastikan bahwa jiwamu masih lembut. Saya bilang di depan tadi, jiwa yang lembut itu ciri paling gampang adalah kamu masih bisa nangis, masih bisa sedih, masih bisa tertawa bahagia, masih bisa gembira. Itu ciri paling mudah menunjukkan jiwamu lumayan lembut. Karena ada orang itu ketawa susahnya luar biasa, sedih juga rasanya kok tidak pernah sedih. Orang ini lempeng terus, itu juga tidak enak juga. Kalau diajak guyon itu tidak guyu beluas. Temennya sudah ketawa-ketawa, dia alah gitu aja ketawa. Tidak enak ya kalau ada teman kayak gini. Nonton film sedih, yang lain nangis, ikut air matanya bercucuran, kamu gitu aja, yang film aja kok gitu. Ya susah ya. Jiwamu harus agak lembut untuk bisa menangkap yang maha lembut. Kalau kamu kaku terus, keras terus, agak susah kamu masuk ke dunia lembut. Dunia batin itu kan dunia yang lembut. Jadi kondisikan jiwamu siap untuk menerima kelembutan, antara lain lewat musik. Makanya lewat seni. Makanya para sufi itu kan banyak yang pakai media. Ada yang pakai syair, ada yang pakai tarian, ada yang pakai lagu, ada yang pakai kan itu masih. Jadi itu apa, untuk menyentuh jiwa. Karena kadang-kadang orang itu kalau cuma diceramai saja tidak nyenggol, tapi begitu dengar lagu tiba-tiba dia nangis. Mungkin kamu nonton nonton film terharu misalnya, terus kamu nangis. Nonton Iron Man kok mati ya, Masya Allah itu, kok tidak ada yang ngirimi Fatihah misalnya, kamu kan terus nangis. Jadi berarti kamu masih bisa disentuh jiwamu. Ada orang yang jiwanya sama sekali tidak bisa disentuh, terlanjur keras. Nah, Sayyid Hussein Nasr memang menjelaskan sejak kecil saya memang sudah tertarik dengan ranah estetika, dengan seni. Dari situ nanti beliau menulis beberapa buku, antara lain tentang seni Islam, seni spiritual, termasuk beberapa yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia.
Dulu terjemahan bahasa Indonesia itu yang judulnya Spiritualitas Seni Islam, di launching beliau datang langsung ke Indonesia waktu launching buku itu. Sekarang mungkin agak susah karena beliau sudah sangat sepuh. Oke, kita lihat kajian-kajian beliau, pandangan-pandangan beliau tentang seni. Kata beliau, ada masalah tentang kajian seni hari ini. Di mana masalahnya? Cara berpikir kita. Sebagai akibat dari pemisahan secara terus-menerus antara seni dan pemikiran, intelektualitas dan sensualitas, logika dan syair yang terjadi di Barat sejak Renaissance, maka doktrin tradisional yang menghubungkan syair dan logika dengan satu realitas yang mengikat hampir dilupakan sama sekali. Namun doktrin tradisional yang kini masih bertahan dalam berbagai peradaban timur dan dalam sastra Persia dan Arab tidaklah selalu terbatas di dunia timur saja. Apa yang diajarkan oleh doktrin tradisional dapat juga ditemukan dalam uraian Plato dan Dante, sehingga ia tidak dapat dikatakan sebagai khas dunia timur dalam pengertian geografis. Ini maksudnya yang pertama, orang modern itu cenderung bikin dikotomi, pembedaan. Oh, ini dunia, ini agama, kita sebut sekuler. Oh, ini pikiran, ini perasaan. Oh, ini intelektual, kalau ini apa? Intuisi. Oh, ini selalu dipilah-pilah begitu. Biasanya kalau orang milah-milah semacam ini terus kan mengkategori dan menilai. Kayak kita ngomong ada hitam, ada putih. Ini kan sebenarnya cuma warna, tapi kan terus orang mengasosiasikan kalau putih itu suci, kalau hitam itu gelap. Ada siang, ada malam. Siang simbol cahaya, malam simbol kegelapan. Itu kan orang begitu kalau berpikir serba biner, serba oposisi dua. Itu nanti kalau ngomong laki-laki dan perempuan itu rasanya kalau laki-laki itu aspek positif superior, kalau perempuan itu aspek inferior. Kan selalu begitu. Cara berpikir double. Kalau dosen dan mahasiswa misalnya, itu yang positif yang mana kira-kira? Kalau pemerintah dengan rakyat, mana positif, mana negatif? Kalau selalu berpikir begitu. Nah, orang Barat itu dengan dikotominya tadi kan terus juga menilai. Ada, oh kalau ini rasional, kalau ini dasarnya perasaan. Rasional, perasaan itu rasanya ya yang lebih bagus ya yang rasional ini. Kalau perasaan itu kan sentimental, subjektif. Selalu menilai begitu. Oh kalau ini kan intelektual, kalau itu subjektivitas sendiri-sendiri. Jadi selalu menilai. Ketika dipilah-pilah gini selalu menilai. Karena yang Barat porosnya pada sains yang rasional, maka yang bukan sains itu rasanya negatif. Sama-sama bisa menyembuhkan orang sakit. Dokter pakai obat, dukun pakai air putih yang didoai, sama-sama sembuh loh itu. Tapi kan menurutmu tetap yang valid yang dokter. Padahal mungkin kamu ya sering ngalami orang hanya didoai terus sembuh. Yang di desa-desa mesti pernah lihat itu. Jadi bagimu penjelasan sains selalu lebih valid. Begitu ada orang kesurupan, terus psikologi bilang oh itu histeria massa. Sementara ustadzmu bilang oh itu kesurupan, jinnya masuk. Menurutmu yang valid yang mana? Yang histeria massa ini kan. Jadi khazanah-khazanah yang menurutmu metafisik tidak masuk akal itu kamu singkirkan jauh-jauh. Itu pengaruh modernisme Barat. Ini yang membuat nanti wilayah seperti seni ini terpinggirkan, tidak tergarap serius, meskipun tetap hidup. Cuma hidup tanpa kita pahami hakikatnya. Jadi
Itu yang dijelaskan di kalimat ini. Jadi gara-gara cara berpikir yang dikotomik tadi, akhirnya kita kehilangan banyak khazanah. Selalu yang satu kita menangkan, yang satu kita kalahkan. Karena barat fokusnya pada sain yang positif, maka yang tidak sain terus rasanya tidak penting. Sama kayak kamu di kampus itu kan, kalau referensimu referensi saintifik ilmiah itu rasanya gaya. Tapi kalau mau bikin makalah kok referensinya sebagaimana khutbah Jumat yang disampaikan oleh itu kan dianggap tidak laku. Apa kok referensi khutbah Jumat kan terus gitu. Padahal bisa jadi khutbah Jumatnya bagus loh, tapi kan tidak laku di kampus. Sebagaimana komik yang ditulis, komik kan tidak laku di kampus-kampus. Kenapa? Karena yang dipercaya yang ilmiah tadi. Oke. Nah itu yang dikritik oleh Said Hussein Nasr. Padahal khazanah-khazanah spiritual timur yang oleh barat disingkir-singkirkan dan hidup di dunia timur, di Persia, di Arab, itu banyak juga tokoh barat yang ngomong itu. Misalnya Plato, misalnya Dante. Tokoh-tokoh neoplatonik, Plotinus itu kan sangat spiritual gagasannya. Jadi sebenarnya tidak geografis. Tidak geografis itu kalau barat pasti sains, sementara kalau timur pasti intuitif, artistik, seni, tidak begitu. Barat juga banyak yang begitu. Sebenarnya kalau orang mau jujur ya semua khazanah itu penting, tidak barat dan tidak timur. Cuma orang modern mendegradasi intelektualitas hanya pada ranah rasional saja. Nah, itu problemnya itu. Makanya disebut akibat pemisahan yang terus-menerus kita sejak kecil dijejali ini. Sehingga cara berpikir kita berubah. Terus, nah sekarang kita masuk ke materinya. Karakter seni Islam. Oke ya, yang pertama dalam Islam tidak ada. Jadi seni, kenapa disebut seni Islam? Ya di situ mengandung ada hubungannya dengan religiusitas, dengan agama Islam. Dan harus diingat, dalam Islam tidak cuma seni, segala hal itu bisa jadi religius. Itu istimewanya Islam. Tidak ada kok dipisah, ini urusan dunia, ini urusan agama. Semuanya bisa jadi urusan agama. Misalnya saya minum ini sebenarnya kan urusan dunia karena saya haus. Tapi begitu saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, dia jadi urusan agama sekarang. Ada bismillahnya, ada tata keramanya, ada tata tertibnya. Sebaiknya minum sambil duduk, sebaiknya. Ini kan terus jadi urusan agama. Kamu pakai baju itu kan ya urusan biar kamu tidak kedinginan, menutup tubuh macam-macam. Tapi terus agama, gini loh nutup baju yang bagus. Jadi urusan agama. Dalam Islam tidak ada satupun, katanya Said Hussein Nasr, yang bisa disebut sepenuhnya sekuler. Tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan agama. Maka kalau ada orang bilang, lo agama ya agama, kalau ini kan urusan dunia, tidak bisa begitu. Semuanya bisa terkena tafsir agama, ada pemahaman religiusnya. Ya meskipun pemahaman bisa macam-macam, tapi tetap bisa dikenai pemahaman agama, termasuk seni. Jadi kalau misalnya Pak musik kan urusan musik Pak, tidak ada hubungannya sama seni. Loh, kalau dalam Islam ada rumusnya. Jadi tidak sekedar seni. Dari situ nanti lahir seni Islam. Makanya ciri yang pertama ada hubungannya dengan nilai-nilai religius Islam. Jadi kalau minum tadi saya tidak mengikuti rumus-rumusnya Islam, dia tidak jadi minum yang Islami.
Meskipun Islam punya tuntunan cara untuk minum yang islami. Seni juga begitu. Seni itu ada hubungannya dengan Islam. Cuma kalau tidak kita hubungkan, ya dia kehilangan hubungannya. Jadi mencerminkan nilai religius. Yang kedua, seni Islam itu dalam sejarahnya, itu saya gabung ya 2 sama 3 langsung, berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama masjid, yang kedua istana, dan yang ketiga sufisme. Ada seni masjid. Seni masjid itu yaitu, ini istilah saja. Seni masjid itu misalnya baca Al-Quran, kaligrafi, ini seni masjid. Adhan, ini seni masjid. Ngaji dengan langgam-langgamnya, ini seni masjid. Ada seni istana. Seni istana kalau dulu ya, jadi pelindungnya ini istana, syair, lagu-lagu, kemudian selawatan dengan grup musik. Ini kalau bahasa Syedhusen Nasr, ini seni istana. Biasanya yang melindungi, yang menyelenggarakan ya pakai izin istana, direstui oleh istana, dijalankan lewat istana. Jadi ada seni masjid, ada seni istana, ada sufisme. Kalau sufisme ini bisa menggabungkan dua-duanya. Dalam sufisme itu seni masjid ada, seni istana ada. Ada tarinya, ada lagunya, ada ngajinya juga, ada macam-macam, semuanya ada. Cirinya seni sufisme apa? Kesantunan. Kalau bahasa itu kualitas spiritual yang bersifat santun. Jadi spiritualitas dan akhlak. Jadi itu ciri spiritualitasnya. Jadi seni Islam itu ada gaya masjid, ada gaya istana, ada gaya sufisme. Nah, ini tinggal kamu lihat ini di luar ini, berarti harus dicek lagi apa benar itu karakter seni Islam. Jadi kalau kamu lihat di TV misalnya ada grup masjid apa itu, kalau di Syedhusen Nasr berarti istana itu yang ngurusi. Tapi kalau kalam ilahi, pembacaan ayat suci Al-Quran, itu seni masjid. Kaligrafi itu kan tulisan Al-Quran, khat itu masih seni masjid. Kadang-kadang memang campur antara masjid sama istana. Tapi untuk memudahkannya dibedakan itu. Seni level masjid sama seni istana, plus spiritualitas sufi. Jadi sufisme itu kaya, katanya Syedhusen Nasr, dengan seni. Hampir separuh khazanah seni Islam itu muncul dari ranah sufisme. Yang jadi benchmark yang dilihat oleh Syedhusen Nasr adalah Persia. Persia luar biasa dengan karya-karyanya. Kan kita akrab dengan beliau-beliau para sufi, Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, dan macam-macam. Oke, jadi seni Islam itu yang pertama, seni yang berhubungan dengan ajaran Islam. Yang kedua, seni masjid, seni istana, dan seni sufistik. Jadi ada 3. Terus dasarnya apa? Seni Islam tidak hanya berkaitan dengan bahan-bahan material yang digunakan, tapi yang lebih penting adalah unsur kesadaran religius kolektif yang menjiwai bahan-bahan itu. Jadi kuncinya seni itu Islam atau tidak sebenarnya bukan materinya, tapi jiwanya. Di situ dicontohkan masjid sama gereja itu bahannya sama, batu bata. Tapi kan kita menyikapinya berbeda. Kalau kita masuk masjid misalnya, terus kita
wudhu dulu, kita lepas kaki dan macam-macam. Karena kita Muslim. Bagi kita gereja tidak sesakral masjid, wong kita Muslim. Tapi kalau mau dilihat bahannya ya sama. Oh, sama-sama batu batanya. Ya persis kayak kita sama lawan jenis yang kita taksir, itu kan podo wonge. Tapi kok sama-sama orang, kamu suka yang ini, tidak suka yang ini. Kenapa? Maknanya yang berbeda. Jadi jiwanya yang berbeda, bukan luarnya. Makanya ada syair yang bilang kalau hanya dasarnya luarnya, ya Nabi Muhammad dan Abu Jahal itu sama-sama orang Arab. Tapi kan kualitasnya jauh. Nah, seni Islam juga begitu. Jangan hanya dilihat luarnya. Seni Islam itu adanya pada jiwanya. Bahkan nanti dalam konteks tertentu, seni ini meningkatkan derajat materi jadi spiritual. Karpet ini ya terbuat dari kain, terbuat dari wol, terbuat dari benang biasa. Tapi begitu dia jadi karpet di masjid, dia kita hargai, kita sakralkan, derajatnya naik. Kain itu sama-sama kain, yang satu dijadikan jilbab, yang satu dijadikan bikini misalnya. Itu kan beda kemudian kualitasnya. Jadi tidak pada barangnya, tapi pada nilai dan maknanya. Seni juga begitu. Jangan di judgment, jangan dinilai hanya pada penampakannya. Mungkin minggu lalu saya contohkan ya, antara dangdut sama gambus itu sangat dekat, nada-nadanya dekat. Tapi yang membuat dia spiritual apa tidak kan tidak nada-nadanya, tapi makna dan kandungannya. Nah itu karakter seni Islam. Tari whirling dervish itu yang muter-muter itu mungkin mirip saja dengan tari-tari biasa yang lain. Kalau kamu hanya lihat luarnya mungkin Allah itu cuma muter-muter bikin pusing aja kok kan. Tapi kan di balik itu kan ada makna yang luar biasa. Jadi tidak bisa hanya dilihat luarnya. Kalau hanya dilihat luarnya mungkin kamu heran, itu loh orang wiritan bareng-bareng sambil goyang-goyang itu, rasanya kok tidak cocok saya wiritan kok gitu. Itu joget apa wiritan kan kamu lihat gitu. Loh, kamu jangan lihat luarnya. Kalau dilihat luarnya ya antara tari darwis berputar tadi dengan tari yang lain ya sama saja. Geleng-gelengmu waktu zikir la ilaha illallah mungkin mirip-mirip saja dengan geleng-gelengmu waktu lagi di lagu kamu talar itu. Jadi jangan dilihat luarnya, isinya. Ya kalau dilihat luarnya ya mungkin mabuk kendaraan dengan kamu mabuk bir itu ya pada mabuk jane. Tapi kan ya tidak sama nilainya. Jangan cuma dilihat mabuknya. Nanti kamu simpulkan, Pak menurut saya bis itu haram Pak. Kenapa? Bikin mabuk. Jangan dilihat mabuknya. Iya. Oke. Ya. Semua yang memabukkan kan haram Pak. Berarti Mbak bis itu haram. Oke. Terus jadi itu ya cirinya. Sumbernya apa? Nah, ini ngomong batinnya sekarang. Berarti kan bukan penambahannya, tapi maknanya. Nah, dari mana mengalirnya makna itu? Bagi Syed Hussein Nasr, sumbernya seni Islam itu ada 3. Yang pertama, haqaiqul Quran. Yang kedua, barokah al-Muhammadiyah. Dan yang ketiga, hikmah. Jadi sumbernya seni Islam itu adalah haqaiqul Quran.
realitas-realitas hakikinya Al-Quran, makna-makna terdalamnya Al-Quran, realitas batinnya Al-Quran. Ini kalimatnya menarik. Realitas batinnya Al-Quran, hakikatnya Al-Quran. Sebagaimana ibadah ada syariat, ada hakikat, Al-Quran juga ada level syariat. Tata bahasa gramatikalnya ada level hakikat maknanya. Sumber seni Islam itu makna hakikinya Al-Quran. Yang kedua, Al-Barokah Al-Muhammadiyah. Jadi realitas kenabian, sunnah dari Rasulullah. Kenapa disebut Al-Barokah? Karena menjalankan sunnah Rasulullah itu adalah sumbernya barokah. Mencintai Rasulullah itu sumbernya barokah. Barokah itu kebaikan yang berlimpah-limpah yang ditambahkan oleh Allah pada kita. Al-Barokah Muhammadiyah berarti barokah berlimpah yang diberikan oleh Allah pada kita karena kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Sangat banyak seni Islam yang lahir karena sebagai ekspresi cinta dari Kanjeng Nabi. Nah, jadi Haqaiqul Quran dan Al-Barokah Al-Muhammadiyah ini dua hal yang nyambung, katanya Syed Hussein Nasr. Al-Quran itu rumus dasarnya yang porosnya nanti tauhid. Al-Barokah Al-Muhammadiyah itu manifestasinya. Jadi Al-Quran itu sumber awalnya diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari melalui Al-Barokah Al-Muhammadiyah, kehidupan Rasulullah. Nah, sumbernya seni itu mengandung makna ini, makna hakiki atau makna keberagaman. Kenapa keberagaman? Ya ketika diterjemahkan dalam hidup sehari-hari ini beragam. Jadi sumbernya seni Islam itu dua, itu yang utama. Yang terakhir hikmah. Kalau hikmah ini kemampuan manusia untuk mengambil makna spiritual dari Haqaiqul Quran dan sekaligus Barokah Al-Muhammadiyah. Namanya hikmah. Jadi tiga sumber utamanya seni: Al-Quran, Sunnah, dan hikmah, ringkesnya itu. Nah, dari sumber inilah nanti lahir banyak sekali model, banyak sekali ekspresi seni Islam. Ada seni kaligrafi, ada musik, ada apalagi seperti yang dijelaskan di Syekh Faruqi minggu lalu. Itu kan seninya macam-macam, luar biasa. Sampai seni tembikar, sampai seni itu kan ada semua. Itu semua ekspresi dari dasarnya agama, makna-makna Al-Quran atau dari Barokah Muhammadiyah atau hikmah. Oke, jadi sumbernya itu. Terus hakikatnya berarti apa? Jadi dari yang di depan tadi terus dirumuskan. Berarti seni Islam itu yang pertama dasarnya adalah wahyu. Hasil apa? Sumber utamanya adalah spiritualitas. Diekspresikan dalam keragaman, dalam dunia sosial budaya. Puncaknya adalah refleksi kandungan prinsip keesaan ilahi, kebergantungan kepada Tuhan, kesementaraan dunia, dan segala hal yang baik dan positif di alam semesta. Jadi rumus kalau dari bukunya itu. Kalau ada yang tanya, seni Islam itu apa sih? Berarti dia seni
yang sumbernya adalah wahyu ilahi, mengekspresikan spiritualitas Islam melalui media sosial budaya yang tujuannya adalah mengungkap keesaan Tuhan, kesementaraan makhluk, kesementaraan dunia, dan segala hal yang positif di alam semesta ini. Itulah hakikatnya seni Islam. Oke, jadi rumusnya itu. Ya tidak harus kamu hafalkan, tidak ada ujiannya. Yang penting kamu sekarang ngerti. Oh itu tuh yang dimaksud seni Islam. Jadi perhatikan unsur kandungan spiritualnya. Nyawanya nanti ada di situ. Jadi paling ujung itu wahyunya, pasti sumbernya dari Allah semua. Sumber dari Allah ini kan nanti manifestasinya ya wahyu. Cuma wahyu ini tidak hanya dilihat bunyinya, tapi apa yang ada di balik bunyi, makna spiritualnya. Cuma makna spiritual ini kan ya tidak kok muncul sebagai spiritual, dia butuh wadah. Wadahnya sosial budaya. Makanya seni itu macam-macam sesuai sosial budaya masing-masing. Nah, kita melihatnya pasti dari manifestasinya, penampakannya. Cuma kita melihat ini terus Islam benar apa enggak, itu dari efeknya, yaitu apa? Prinsip ilahiyah, ketuhanan. Prinsip tauhid bahwa semua yang bukan Tuhan bergantung pada Tuhan, kesementaraan dunia, dan skala hikmah yang positif. Jadi melihatnya itu nanti ada parameter-parameternya, tapi kuncinya di sini, rumus utamanya. Terus, nah ini yang kategori sangat terkenal dari Sayyidus Nasr. Jadi seni itu ada 3. Ada seni suci, ini seni Islam ya, seni suci atau seni sakral. Ada seni tradisional, ada seni religius. Kalau seni sakral itu seni yang berhubungan langsung dengan agama dan spiritualitas. Orang tidak bisa membantah bahwa itu seni Islam, itu sudah pasti. Misalnya ya kayak tadi qiraah, baca Al-Quran, itu kan pasti Islam, itu sudah. Kemudian kaligrafi itu mesti Islam, kecuali kaligrafi yang bunyinya bukan ayat. Tapi yang bunyinya ayat itu pasti Islam. Itu namanya seni sakral. Seni sakral itu kamu tidak bisa sembarangan, ada rumus-rumusnya. Kalau ini orang tidak berdebat kalau tentang seni sakral. Nah, ada yang dia mengandung makna-makna agama dan spiritual, cuma tidak langsung. Sayyidus Nasr menggambarkan bedanya seni sakral sama seni tradisional itu misalnya pedang. Pedang itu kalau dalam pembuatan pedang dan adanya pedang itu kan, kalau dalam agama Islam atau Yahudi apa Kristen, itu kan juga seni, tapi dia masih belum sakral karena pedang ini tidak ada hubungannya sama ibadah, sama ritual. Tapi kalau dalam agama Shinto, Jepang, dulu kita pernah ngaji agama Jepang, ini pedang ini sakral, suci, karena pedang ini perangkat untuk ibadah mereka. Jadi sama kayak kita ngaji itu kan kita sakral. Jadi itu bedanya seni tradisional dengan seni suci. Jadi kalau seni tradisional mungkin barangnya tidak kelihatan seperti sakral langsung, tapi dia punya makna berhubungan dengan agama. Jadi seni, ya misalnya sholawatan, misalnya kan banyak hari ini musik-musik religius, itu seni tradisional. Tapi yang religius ada juga yang ketiga,
seni religius. Kalau ini temanya mungkin tema keagamaan, kelihatannya kayak tentang agama, tapi maknanya tidak selalu bisa disambungkan dengan agama. Saddam Hussein misalnya ngasih contoh, misalnya pelukis-pelukis barat yang gambar malaikat misalnya, kan itu sering bikin gambar malaikat. Loh, malaikat itu kan objek agama, tapi sebenarnya maksudnya lukisan itu tidak ada hubungannya sama agama. Itu namanya seni religius. Jadi mungkin kalau pakai bahasa kasar ya, seni religius itu tampilannya adalah tampilan tentang religiusitas, tapi maknanya bisa tidak mengarah ke agama. Kebalikannya yang tradisional mungkin tampilannya tampilan biasa, tapi dia maknanya sangat religius. Mungkin lagunya ya lagu biasa, bahkan tidak ada kata-kata Arabnya sama sekali, pakai bahasa Indonesia semua, tapi maknanya sangat dalam, sangat religius. Nah, itu seni tradisional. Kalau yang religius itu tadi, maknanya masih bisa tidak religius, meskipun tampilannya tampilan religius. Kamu nyari contoh sendiri-sendiri ya. Kalau saya menyebut contoh nanti mau anggap Sarah, nanti rame. Jadi boleh contoh dewe mana seni sakral, mana seni tradisional, mana seni religius. Ya masih ada satu lagi sebenarnya, cuma tidak dipanjang lebarkan oleh Said Hussein Nasr, ya seni profan. Kalau seni profan itu ya wis seni biasa, tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Ya musik-musik yang nggak mungkin kamu dengarkan tiap hari, itu ya seni profan. Oke ya. Kadang-kadang juga penyikapan kita juga menentukan. Ada yang ini mungkin sebenarnya bukan musik religius, tapi begitu masuk ke telinga kita itu terus jadi religius sekali. Itu bisa. Jadi maknanya jadi sangat agama. Misalnya kamu mungkin dulu waktu di masjid, di kampungmu waktu kecil, yang kamu dengarkan lagu-lagu dangdutnya siapa, Haji Oma Irama apa siapa itu kan. Begitu sekarang mendengarkan lagu itu, kamu terbayang masa lalu, terus kamu astagfirullah, dulu aku murni sekali, sekarang kotor sekali, terus kamu pengen tobat. Padahal itu mungkin tidak ada sambungannya dengan itu. Nah, itu seni yang khas juga. Jadi ada hubungannya dengan subjeknya. Mungkin subjeknya sangat profan, tapi orang menangkapnya jadi sakral. Sakral berdasarkan pengalaman hidupnya. Kan kamu sering kan nonton apa wis yang jadul-jadul, mungkin zaman kamu kecil ada film apa, ada kartun apa, terus kamu nonton, kamu terharu. Masya Allah, ini aku kecil dulu, ini aku masih imut, masih tanpa dosa, masih yang. Terus kamu sekarang kok jadi kayak gini ya. Itu kan dia jadi jalan menuju religiusitasmu. Nah, bisa semacam itu. Oke, makanya ada teori yang menyatakan selera estetik, termasuk selera seni, itu sebenarnya ada hubungannya dengan sejarah. Kenapa kalian suka apa wis? Dulu yang kamu kecil mungkin apa, kalau zaman saya itu jaya-jayanya Nasidaria, jaya-jayanya Bimbo, jaya-jayanya itu. Kalau kalian kan mungkin angkatannya sopo, kalau sekarang Sabian, Gambus, itu kan angkatanmu itu. Terus mungkin zaman Opek gitu ya, levelmu kan zaman itu. Kamu mendengarkan itu tersentuh. Tapi mungkin karena saya orang lama, mungkin masih lebih tersentuh yang lagu-lagu lama. Tapi usahakan rasa tersentuh ini tetap hidup ya, biar tidak keras hatimu. Jadi kamu kalau masih bisa dengerin lagu terus terbawang masa lalu terus nangis, itu berarti lumayan masih hidup jiwamu. Apalagi yang terbawang mantan lama itu, wah dulu berdua dengerin lagu ini, zaman aku itu pas tenar-tenarnya lagu ini loh, itu kan masih ada, berarti masih bisa disentuh jiwamu. Oke. Terus, nah sekarang prinsipnya.
Kalau tadi kan macam-macamnya. Yang pertama, prinsipnya seni Islam itu adalah ya paling akhir memang tauhid. Tapi implikasi dari itu apa? Adalah kesatuan kosmos dan metakosmos di balik prinsip ketuhanan. Jadi metakosmos itu maksudnya apa sih? Kalau dalam dunia tasawuf, alam ini kan dimensinya banyak. Kalau orang barat tadi ngertinya ya alam ini alam semesta ini, yang materi ini. Padahal di balik alam yang materi ini ada lagi alam gaib. Ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam roh, yang puncaknya adalah realitas primordial yang hubungannya sama Tuhan. Alam-alam ini sebenarnya satu kesatuan. Puncak porosnya adalah ketuhanan Allah. Nah, prinsip seni Islam adalah seni yang ini kayak Syekh Faruqi minggu lalu, yang puncaknya adalah tauhid. Menegaskan ketauhidan, menegaskan kesatuan keesaan Allah dan sekaligus kesetaraan semua makhluknya, termasuk kosmos dan metakosmos. Metakosmos itu berarti alam di balik kosmos yang kita diami ini. Jadi alam kita ini multidimensi, meskipun beda. Multidimensi tidak sama kayak multiverse itu ya, kayak di film Avengers itu ada alam bisa bolak-balik berubah-ubah. Tidak, itu memang ada alam lain. Kalau di sufi itu nanti ada level-levelnya. Ada yang level 7, ada yang level 12, macam-macam. Nah, semuanya tetap di level manapun, level apapun itu menegaskan prinsip kesatuan Allah dan kesatuan makhluk. Kesatuan makhluk itu maksudnya makhluk ini setara semuanya. Contohnya apa? Seni yang semacam itu misalnya masjid. Masjid itu kan arsitekturnya luar biasa, tapi rasa ketauhidannya ada. Misalnya masjid itu kan cenderungnya kosong. Masjidnya besar kayak gini kan, tapi terus di dalamnya kan tidak ada apa-apa. Kamu masuk sini tidak ada mebel, tidak ada kursi, tidak ada meja. Itu kamu masuk ke ruang yang besar, masuk ke ruang kosong, ruang hampa, tapi penuh makna. Ini kayak menjelaskan dunia, bahwa dunia ini kekosongan. Dunia ini tidak ada artinya. Terus ada juga ya termasuk kedamaian. Kemudian ada tiang-tiang, kolom-kolom, ada lengkungan-lengkungan. Ini menjelaskan dinamika dunia, menjelaskan rintangan-rintangan hidup dan macam-macam. Jadi masjid itu dibikin kayak gini enggak kok iseng cuma bikin ruangan buat sholat. Para ulama menyusutnya dengan rasa estetik Islam yang penuh makna. Jadi setiap detailnya ada maknanya. Dulu para wali membangun Masjid Demak misalnya dengan struktur semacam itu, percayalah setiap lekuk detailnya ada makna dan maksudnya. Bagi yang belajar arsitektur Jawa, yang belajar tentang makna-makna simbolik dalam budaya Jawa, itu nanti maknanya, setiap hal itu ada maknanya. Masjid juga begitu. Nah, maknanya, prinsipnya ini yang pertama paling tidak. Jadi kesatuan kosmos dan metakosmos di balik prinsip ketuhanan. Prinsip pertama ini. Jadi kalau ingin memahami seni Islam, coba pertama-tama arahkan ke situ. Ada konotasi ke sini enggak? Pasti biasanya ada, karena cirinya seni Islam itu. Yang kedua, kesatuan hidup individu dan masyarakat yang diatur oleh syariah. Jadi seni Islam itu biasanya menyesuaikan dengan aturan hidup gaya Islam. Jadi itu pasti, misalnya kalau di situ tata kota,
tata kota itu kan luar biasa. Hampir semua kalau ada yang jeli di tata kota Islam itu selalu ada di situs istana, jejer masjid, jejer pasar. Terus biasanya terus alun-alun. Itu kreasi semacam ini sebenarnya ada makna-makna simboliknya. Jadi kebutuhan tata hidupnya umat Islam dijelaskan dengan tata kota yang semacam ini. Misalnya seni bikin sarung misalnya. Sarung itu kan dibikin secara estetik sedemikian rupa biar memudahkan orang Indonesia yang mau sholat. Berkembang lagi sekarang seni sarung itu. Kalau dulu cuma dikerukupkan itu, sekarang ada yang celana sarung. Kemudian saya tidak tahu, mungkin besok ada lagi inovasi baru apa tentang sarung. Loh, inovasi-inovasi estetik ini menyesuaikan dengan syariah. Seinovasi apapun sarung, tidak mungkin ada sarung untuk sholat kok misalnya nerawang terbuat dari plastik misalnya. Ya, karena dalam Islam ada tata berpakaian aurat yang tidak boleh kelihatan. Nanti kalau sarungnya terbuat dari plastik kan jamaahnya imamnya bubar nanti. Mengerikan. Kamu kalau pakai sarung kan hanya sarung saja, dalamnya tidak ada. Ya, itu nanti viral. Oke, nah jadi makanya misalnya termasuk yang perempuan mode baju, ada yang pakai jilbab, itu ada rumusnya. Segaul apapun jilbab misalnya, tidak boleh nabrak aturan syariat ini. Itu cirinya seni Islam. Sekreatif apapun seniman muslim gambar misalnya, yo jangan gambar yang gitu-gitulah, kan ada aturannya sendiri. Itu ciri yang kedua. Jadi menyesuaikan dengan rumus-rumus syariat hidup bersama sesuai anjuran Islam. Kesatuan hidup individu dan masyarakat yang diatur oleh hukum ilahi. Kalau di situ contohnya tentang masjid dan pasar dan istana. Jadi setiap istana pasti ada masjidnya, dekat situ pasti ada pasar. Kayak di Jogja itu istana, sebelah baratnya masjid, kamu ke utara sedikit ada pasar Beringharjo. Nah, jadi silahkan kamu cek. Kenapa kok tidak sekalian sekolahan? Kalau dulu sekolahan itu halako-halako di masjid. Cuma sekarang kan modelnya sudah kampus. Zaman dulu juga mungkin belum ada mall, jadi belum terbayang. Mallnya adanya ya pasar. Jual beli itu ya di pasar, tidak di mall. Makanya UIN itu kan ada di sana, UNY di sini. Kalau istananya jauh di sana. Kalau UIN itu kan di sekelilingi mall, Bainal Maulaya ini, di antara dua mall. Oke, itu prinsip seni Islam. Jadi prinsipnya dua kalau seni Islam itu, arahnya ke kesatuan, ke tauhid, dan yang kedua syariah. Fungsinya sekarang. Nah, fungsinya seni Islam itu apa? Yang pertama barokah. Jadi seni Islam itu bagi penikmatnya akan menghasilkan barokah. Paling tidak barokahnya apa? Kedamaian, kegembiraan, ketenangan psikologis. Di situ dicontohkan. Cobalah kita yang muslim yang sejati melihat gambar kaligrafi, duduk di karpetnya masjid, mendengarkan orang ngaji, melihat agungnya arsitektur masjid yang luar biasa. Kan itu kita merasa tenang, merasa tentram, merasa. Kamu lagi suntuk kayak apa, terus masuk ke masjid itu rasanya adem. Itu kalau bahasanya Syed Hussein Nasr, barokah.
Pernah nggak kalian makan? Sebenarnya makanan itu biasa-biasa saja, tapi karena sudah diawali dengan berdoa bersama, terus didahului baca Yasin, tahlil, macam-macam, rasanya nikmatnya luar biasa. Nah, itu namanya barokah. Kenapa kok jadi sangat nikmat, Pak? Ya karena kamu lapar tadi habis maca Yasin, maca tahlil, akhirnya lapar. Jadi barokah itu barang kecil, harusnya manfaatnya 10, tapi rasanya manfaatnya jadi 100. Itu barokah. Kamu 1 bulan sama orang tuamu dikasih uang berapa? Kalau dibagi 30 hari, itu harusnya dalam sehari cuma sekian, tapi rasanya kamu bisa menikmati lebih dari itu. Itu berarti sanggupnya orang tuamu itu barokah. Jadi fungsinya seni Islam yang pertama itu barokah. Sebenarnya lagu itu cuma ngomong ini loh, tapi begitu kamu yang menangkap, itu maknanya bisa macam-macam, melahirkan inspirasi yang luar biasa. Itu berarti lagunya barokah. Sebenarnya ngaji ini yang diomongkan yaitu itu aja diulang-ulang, tapi setiap kali mendengar kamu punya gagasan baru, punya ide baru, berarti ngajinya barokah. Banyak ceritakan santri-santri di pesantren yang waktu ngaji itu ya dia tidak paham juga kiainya ngomong apa, ustadznya ngomong apa, pokoknya ikut saja ngaji. Tapi begitu pulang dia bisa ngajar, bisa menyampaikan ulang, bisa jadi ustadz juga, kayak meskipun di pondok dia merasa lemah. Kenapa? Itu namanya barokah. Mungkin kamu waktu kuliah IP-nya tidak bagus-bagus amat, tapi tiba-tiba lulus kok terus jadi dosen dan bisa ngajar. Nah, itu namanya barokah. Jadi kalau manfaat itu 100%, kalau barokah itu tambahannya. Makanya barokah itu sering disebut ziyadatul khair, tambahan yang baik. Seni juga begitu. Sebenarnya ini kain biasa, benang biasa, tapi begitu dia jadi karpetnya masjid, dia membawa barokah. Banyak hal kamu bisa rumusnya barokah itu macam-macam. Coba usahakan setiap yang kamu miliki jadikan barokah. Harta benda itu biasanya barokahnya kalau kamu murah hati, rajin sedekah. Ilmu itu barokah kalau kamu membuahkan ilmu itu lewat kemanfaatan-kemanfaatan, tidak cuma dihafalkan. Apalagi pokoknya segala hal coba usahakan barokah. Makan itu barokah kalau kamu ajak-ajak teman. Iya, loh, nikmat sendirian itu lebih asik kalau nikmatnya bareng-bareng. Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan yang tidak ngundang orang, selalu ngajak teman. Makanan 1 orang itu sebenarnya bisa untuk 2 orang, makanan 2 orang bisa untuk 3 orang. Coba aja kamu tradisikan itu. Setiap kali makan ada temanmu, yuk ikut makan. Kemungkinan dia tidak mau sih, tapi kamu kan sudah niat. Meskipun kamu ya kadang ya cuma basa-basi. Ya, kalau orang Jawa kan gitu, wah itu, ya gitu. Kita tahu lah kalau itu cuma nawarinya basa-basi. Atau kamu boleh tes sekali-sekali ya, kalau ada temanmu, yuk ikut makan, terus kamu ikut beneran, ayo aku ikut. Ya, itu bisa muncul masalah itu. Besok kalau makan sembunyi dia. Oke, kamu coba ya biar apa-apa jadi barokah. Jadi barokah itu nanti kebaikannya kembali padamu berkali-kali lipat. Itu namanya barokah. Seni Islam juga begitu. Sebenarnya dia cuma hal biasa, suara biasa, barang biasa, tapi begitu di balik itu mengandung makna spiritual, mengandung makna tauhid, kemanfaatan, hikmah, maka pada akhirnya dia akan membawa barokah, kebaikan dalam segala aspeknya yang terus bertambah. Jadi fungsi pertama ini untuk ngecek apakah seni itu Islam beneran, antara lain dia barokah. Yang kedua, seni Islam itu diantara buktinya adalah
di antara dia berfungsi atau tidak, apapun bentuknya mengingatkan orang kepada Allah, kehadiran Tuhan. Jadi kalau ada lagu apapun, syair apapun, tulisan apapun yang begitu berinteraksi denganmu, terus Allah yang hadir dalam dirimu, maka dialah ciri seni Islam. Itulah. Jadi yang kamu merasakan Allah hadir, atau begitu lihat seni itu kamu langsung ingat Allah. Nah, itu berarti di antara fungsinya seni Islam. Jadi orangnya teringat Allah, orangnya merasa, ya kayak kalau ada orang ngaji Al-Quran luar biasa terus subhanallah, itu karena orang jadi ingat Allah. Seni apapun, apakah itu musik, apakah itu lagu, apakah itu syair, apakah itu hanya kaligrafi, kamu teringat Allah, berarti dia seni Islam. Cuma ini syaratnya memang jiwamu adalah jiwa yang senantiasa berpikir, senantiasa ingat Allah. Karena kadang-kadang seninya sih sangat religius, kalimat-kalimatnya kalimat tauhid semua, tapi begitu kamu mendengarkan mental. Kenapa? Jiwamu keras, tidak bisa disentuh. Nanti ada orang istighfar kalimatnya sholawat la ilaha illallah, kamu malah sebel, halah berisik amat gitu kan. Itu bisa kan kayak gitu. Memang jiwamu tidak bisa ditembus. Cuma ini membicarakan jiwa yang memang sudah nyambung sama Allah. Jadi begitu berhubungan dengan seni tadi, langsung Allahnya bangkit dari dalam dirinya. Nah, itu berarti ciri dari seni Islam. Karena orang Islam itu kan memang di antara cirinya melihat apapun, jangankan yang seni, yang biasa saja, itu kan harusnya selalu mengingatkan pada Allah. Lihat apapun, karena tidak ada apapun di dunia ini yang hadir tanpa seizin Allah dan bukan hasil ciptaannya Allah. Semuanya hasil karya Allah, dan dia hadir di depanmu atas izin Allah. Harusnya kamu melihat apapun, ingatnya sama Allah. Itu kalau ritme hidupmu sudah ritme Allah. Hanya saja kita memang terlalu banyak menjauh dari cahayanya Allah, sehingga seringkali Allah tidak hadir, tidak kita hadirkan. Setiap kali ada hal-hal yang seharusnya itu membuat kita ingat Allah. Tadi di depan kita nyatakan bahwa kafa bil mauti wa'idhon, cukuplah dengan maut sebagai nasihat. Itu pun kadang ada orang meninggal, kita tidak kaget, tidak ingat Allah. Cipularang kecelakaan lagi loh. Terus kamu kan tidak sibuk ingat Allahnya, sibuk videonya mana, beritanya mana, kan gitu. Kamu cepat nyari-nyari viralnya mana, tidak ingat Allah. Ada cerita KKN di desa. Kamu kan yang kamu cari itu desa mana, mana kamu sibuknya ke situ. Tidak ingat bahwa Allah adalah penguasa segalanya, termasuk segala hal yang gaib. Itu semua peristiwa, kalau jiwamu selalu berpikir, pasti akan mengingatkan pada Allah. Apakah itu kegagalan atau kesuksesan atau kehebohan. Nah, seni Islam harusnya juga begitu. Seni yang bisa menyentuh jiwamu dan membuatmu teringat dengan Allah. Sering saya sampaikan, apapun aktivitas kita harusnya adalah aktivitas yang membuat kita selangkah lebih dekat dengan Allah. Inilah yang kita sebut aktivitas yang benar. Kenapa? Ya karena hidup kita itu kan sebenarnya perjalanan ilaihi roji'un, kembali lagi kepada Allah. Oke, fungsi kedua. Fungsi ketiga, seni Islam itu, kalau ini hubungannya secara kelembagaan.
Seni Islam itu bisa jadi parameter ukuran untuk menentukan apakah sebuah gerakan sosial, kultural, politik di dunia kita, di sekitar kita itu benar-benar otentik Islam atau hanya menggunakan simbol Islam sebagai slogan. Ya, maksudnya begini. Kalau kita lihat sepanjang sejarah, itu kan sangat banyak ekspresi seni Islam. Seni Islam itu cirinya tadi keindahan, kedamaian. Kalau bahasa kita rahmatan lil alamin, ketertiban, harmoni. Nah, lembaga-lembaga sosial, kultural, politik yang tiap hari mengklaim dirinya berbicara atas nama Islam, sudahkah menjalankan fungsi sebagaimana yang telah dijalankan oleh seni Islam? Sudahkah mereka juga melahirkan keindahan dan kedamaian? Apakah ada kualitas ketenangan, keselarasan, kedamaian, keseimbangan yang jadi ciri khas Islam, termasuk dalam seni, yang itu adalah buah dari sikap dan perilaku gerakan-gerakan organisasi Islam tersebut. Jadi ini fungsi yang ketiga, itu fungsi sindiran. Seni Islam itu menyindir kita yang beraktivitas mengatasnamakan Islam. Seni Islam hadir untuk melahirkan kedamaian, melahirkan ketertiban, ketentraman, persaudaraan, kebahagiaan. Itu kan tadi seni Islam itu lahir untuk semua itu. Nah, kita yang tiap hari beraktivitas atas nama Islam, sudahkah melahirkan hal yang sama? Kalau kita mendengarkan seni Islam terus batin kita damai, astagfirullah, betapa damainya ada di masjid ini misalnya. Loh, itu loh, ada ndak efeknya terhadap diri kita? Sudahkah kita muhasabah? Bisa ndak aku, kelompokku melahirkan kedamaian yang sama sebagaimana dilahirkan oleh seni Islam ini? Bisa ndak aku dan kelompokku melahirkan ketentraman, ketertiban, kebahagiaan yang sama sebagaimana bisa diproduksi oleh seni Islam? Nah, kalau tadi kan ingat Allah, kalau ini ingat kehidupan kita. Begitu mendengarkan lagu yang menyentuh hati, apa? Dinas Salam, misalnya, agama yang penuh kedamaian. Kan kamu tentram itu rasanya, wah, hidup ini damai, tentram. Oke lah kamu mendengarkan lagu itu tentram hatimu, tapi sudahkah hidupmu sendiri menentramkan orang lain? Sebagaimana sudah dilakukan oleh seni Islam. Jadi fungsi yang ketiga ini menyindir kita. Seni jadi alat kita untuk muhasabah, mengukur sejauh mana kita bisa hidup secara Islami, mewujudkan misi Islam, keindahan dan kedamaian. Atau bahasa kita selama ini, Islam jadi rahmatan lil alamin. Itu fungsi seni yang ketiga. Ada lagi fungsi seni yang keempat. Kalau ini fungsi intelektual. Bagi kita yang intelek, bagi kita yang akademisi, coba kajilah seni Islam sepanjang sejarah
dari perkembangan seni Islam sepanjang sejarah itu kita bisa mengukur sejauh mana tingkat spiritualitas dan perkembangan intelektual umat Islam sepanjang sejarah. Jadi yang keempat ini fungsi intelektual. Jadi jangan salah, seni tidak sekedar hiburan, tidak sekedar aktivitas sambil lalu di dunia Islam. Dia bukan mengisi kekosongan. Kita kan sering menjadikan seni itu hanya aktivitas iseng sisipan. Ada seminar terus sambil menunggu waktu silahkan grup musiknya main. Jadi musiknya main terus kamu makan, kamu dicuaki sama sekali musiknya. Nah, Anda musik itu, seni itu penting. Bahkan dalam sejarah Islam dia sebagai bisa dijadikan parameter sejauh mana peradaban Islam berkembang. Jadi kalian bisa membaca, bisa mengkaji peradaban Islam dari aktivitas berkeseniannya. Mungkin kaligrafi, mungkin seni keramik, seni arsitektur, seni musiknya, seni tarinya, bisa dari sana. Jadi ternyata seni Islam itu bisa berfungsi intelektual, bisa berfungsi muhasabah seperti tadi, bisa berfungsi tauhid, mengingatkan pada Allah, dan bisa berfungsi kesadaran tentang kesatuan kosmos. Jadi ada 4 fungsi yang dimainkan oleh seni Islam yang spiritual. Oke, terus kalau ini, nah, ada satu ciri seni Islam, ini mirip penjelasannya Syekh Faruqi minggu lalu, bahwa biasanya seni Islam itu punya karakter tidak berikon juga tidak bergerak, dalam tanda petik ya. Termasuk kan kemarin dijelaskan ada larangan menggambar makhluk hidup yang persis, ada kecenderungan antinaturalisme, realisme, dan seterusnya. Itu kalau dalam penjelasannya Syed Hussein Nasr memang tanpa ikon, tanpa gerak, itu sebenarnya arahnya ke Allah. Karena seni Islam itu bagaimana produk seni ini bisa mengantarkan umat Islam semakin dekat dengan Allah. Makanya dihindari hal-hal yang justru kontraproduktif, membuat orang semakin jauh dari Allah, atau justru menyekutukan Allah dengan karyanya atau pemberhalaan. Jadi dihindari ikon-ikon, dihindari gerak. Gerak itu dalam arti yang makhluk hidup. Jadi simbol apa semua itu? Simbol dari satu-satunya yang ada hanya Allah. Simbol dari kita harus menyisihkan ego kita. Jadi contohnya ya kayak gambar-gambar Arabis ini kan gambar yang dalam tanda petik itu gambar yang tidak jelas, hampa. Ini gambar apa kok ruwet, bulat, tidak ada akhirnya itu kan. Ini menunjukkan sebenarnya arahnya kamu melihat hasil karya seni apa saja, jangan berhenti di karya seni itu, karena dia hanya kendaraanmu untuk sampai pada Allah. Jadi disitulah terus para ulama, para seniman muslim berkarya dengan patokan ini. Mereka sebisa mungkin menghindari jangan sampai ada karya yang membuat orang terpesona hanya pada karya itu. Karena setiap karya dimaksud untuk membuat orang semakin dekat dengan Allah. Jadi rumusnya sebenarnya cuma itu. Sehingga terus dilarang bikin ikon, dilarang menggambar secara realistik, dilarang menggambar yang naturalistik. Sebenarnya ada misi itu. Oke. Apa terus itu pemasungan? Tidak, justru tantangan untuk kreatif, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Faruqi minggu lalu.
Oke, terus ya, kalau ini tadi sudah dijelaskan ya kelebihannya. Berarti secara umum seni Islam itu punya keunggulan. Dia membawa barokah, membawa keteduhan, membawa ketenangan, dan seterusnya. Kalau ini di depan tadi sudah dijelaskan. Kenapa sih harus pakai media seni? Apa orang tidak diceramahi saja tentang seni? Tidak. Karena kadang-kadang seni bisa lebih menyentuh jiwa dibandingkan hanya ceramah. Terus kita lanjutkan. Nah, yang banyak dibahas lagi oleh Sayyid Hussein Nasr adalah seni musik. Oh, ini yang kadang-kadang kontroversi. Satu bab di bukunya Spiritualitas Seni Islam itu, Sayyid Hussein Nasr mengutip Sufi Syekh Rusbihan Bakli. Jadi apa sih gunanya musik yang spiritual? Katanya Syekh Rusbihan Bakli, musik berfungsi untuk menenteramkan pikiran dari beban kemanusiaan, basyariat, dan menghibur tabiat manusia. Yang pertama dasar itu. Kalian kalau sumpek kan mendengarkan musik untuk menenteramkan hati. Bahkan bayi yang dalam perut aja kan disarankan suruh sering-sering mendengarkan musik, karena dia punya rahasia menenteramkan pikiran. Oke. Kalau nggak percaya coba ya kamu. Kalau lagi sumpek dengarkan lagu-lagu yang melankolis, itu kan pikiranmu jadi tenteram. Bagaimana musik bisa mempengaruhi? Kalau kami lagi sumpek, cobalah misalnya musik yang agak ritmis, yang agak goyang misalnya. Itu kan sumpekmu agak hilang dikit-dikit. Apalagi kamu ikut goyang. Itu pengaruhnya musik. Jadi berpengaruh di pikiran. Atau kadang-kadang kamu lagi seneng aja dengerin lagu sedih, tiba-tiba jadi sedih. Itu kekuatan musik secara kemanusiaan. Tapi selanjutnya musik merupakan stimulan, menggugah jiwa. Stimulan itu untuk melihat rahasia ketuhanan, asrori robbani. Jadi musik itu bisa membuka pikiranmu untuk ekstase melihat wilayah ketuhanan. Terus bagi sebagian orang, tapi ada juga orang yang musik adalah godaan karena ketidaksempurnaan mereka. Ya, orang ya tidak ada yang perfect, tapi ada orang-orang tertentu yang karena ketidaksempurnaannya, bagi mereka musik ini godaan. Sehingga begitu ada musik, termasuk musik yang spiritual, mereka tidak ingat Allah, tapi justru membuat menjauh dan terlena, lupa Allah. Bagi yang lain yang telah mencapai kesempurnaan, musik adalah peringatan, membuat kita ingat dengan Allah, ibroh. Jadi kamu yang tahu kondisimu, musik itu membuatmu terbuka jiwamu sehingga ingin dekat dengan Allah, atau justru membuatmu terlena, malah jauh, malah lupa dengan Allah. Kamu yang tahu. Oke, dia godaan ataukah stimulan? Musik tidak diperuntukkan bagi mereka yang masih berada pada tingkatan dasar, apalagi yang hatinya telah beku, karena akan mengakibatkan mereka hancur. Ya yang masih pemula dasar ya jangan, Pak, saya tidak pakai ceramah, tidak pakai wiritan, tidak pakai apa, saya tak dengerin musik aja Pak, siapa tahu sampai pada Allah. Ya enggak, belum. Jadi kamu belum levelnya ke sana. Apalagi yang hatinya beku, sudahlah, mungkin kamu butuh jalan yang lain, karena akan mengakibatkan mereka hancur.
Tapi bagi yang hatinya gembira, tak peduli apakah dia berhasil atau gagal menemukan jiwa, perlu mendengarkan musik. Kalau kamu kaku, musik tidak akan berpengaruh terhadap dirimu. Tapi kalau jiwamu terbuka, gembira, musik akan bisa membantumu jadi stimulan. Karena dalam musik ada ratusan ribu kegembiraan yang salah satunya dapat membantu orang melintasi ribuan tahun perjalanan untuk mencapai makrifat yang tidak dapat dicapai ahli makrifat melalui berbagai jenis ibadah lainnya. Kadang-kadang kamu sholat malam, kamu ngaji, mungkin karena sudah terlalu biasa, tidak ada rasanya sama sekali. Allah tidak hadir karena ibadahmu rasanya jadi formalitas. Tapi begitu mendengarkan satu musik khusus yang spiritual, kamu malah bisa nangis, ingat dosamu, merasa ingin dekat terus sama Allah. Itu yang kalimat terakhir itu maksudnya itu. Musik kadang-kadang bisa membantumu dari suluk yang panjang, tapi dengan musik bisa lebih cepat muncul kesadaran untuk dekat dan kerinduan pada Allah. Kamu baca sholawat balik-balik tidak tersentuh, tidak bisa menjangkau keberadaannya Kanjeng Nabi. Tapi begitu mendengarkan lagu sholawat yang agak melodis, terus tiba-tiba kamu nangis merasa rindu sama Rasul. Nah, itu jadi yang kamu usahakan mati-matian lewat suluk mungkin tidak berhasil, tapi lewat musik bisa berhasil. Itu di antara yang disampaikan oleh Syekh Rusbihan Wakli. Tapi juga kamu harus bisa membaca levelmu dulu, karena kayak tadi kalau masih pemula bisa malah menghancurkanmu. Makanya di beberapa torektor tertentu kan jalan suluknya pakai musik. Bahkan wirid pun dilakukan secara ritmik, ada ritmenya, ada lagunya. Kiai-kiai pesantren itu kadang baca tahlil aja kan enak didengarkan, ada lagunya. Karena begitu ada lagunya itu lebih masuk. Mungkin kamu masih terngiang-ngiang bacaannya Pak kaummu di kampung dulu waktu tahlilan, Pak ustadzmu gitu kan. Karena apa? Nadanya, lagunya. Oke. Terus, nah, maka perhatikan seni musik yang spiritual ada beda-beda peruntukan. Yang pertama, orang awam. Orang awam itu orang yang masih dikuasai hawa nafsu dan masih dikuasai oleh sifat dasarnya. Masih mudah lalai, ilmunya belum cukup, dan hawa nafsunya masih menang. Orang yang semacam ini hati-hati, karena musik akan dia dengarkan lewat jalur itu semua. Jadi hawa nafsunya yang mengemuka, hasratnya, ambisinya yang bunyi duluan. Jadi mendengarkan musik untuk melayani kebutuhan-kebutuhan dasarnya tadi, yang masih mudah lalai, mudah tergoda. Makanya tadi dibilang yang masih dasar harus hati-hati. Jadi jangan ujuk-ujuk musik pokoknya Pak gitu. Masih banyak step yang harus diperbaiki sebelum tiba-tiba masuk ke ranah musik spiritual. Levelnya level masih awam. Ada lagi level 2. Level 2 ini level khawas. Level khawas ini yang sudah naik kelas, tidak lagi tergoda oleh nafsu, sudah waspada, sudah dekat dengan Allah, mendengarkannya dengan hati. Levelnya level pencarian. Maka musik adalah jalan untuk menegaskan hati, mencari dan bertemu dengan Allah. Itu orang yang levelnya khawas.
Jadi mudahnya kalau pakai terminologi sufi, orang di level awam ini orang yang masih harus takhalli. Dia masih harus membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran batin. Kalau batinnya belum bersih, musik hanya akan membuatnya jauh dari Allah. Jadi mendengarkan musik mungkin hanya membuatmu terlena saja. Mungkin kamu tergoda oleh musiknya atau tergoda oleh penyanyinya, akhirnya jatuhnya hanya mengidolakan grup musik atau penyanyinya. Kenapa bisa begitu? Jiwamu belum nyampe, memang belum siap. Sebenarnya musik ini sangat spiritual, sangat religius. Kamu bisa jadikan dia jembatan untuk semakin dekat dengan Allah. Cuma karena jiwamu belum siap, akhirnya yang lahir adalah justru dia semakin menjauhkanmu dari Allah. Misalnya kayak tadi, jadi idola-idola baru. Idol itu kan pemberhalaan. Nah itu bisa. Maka takhalli dulu. Kalau sudah takhalli, sudah bersih, hatimu akan jernih. Kamu bisa memaksimalkan makna spiritualnya musik. Kamu bisa mengejar Allah, kamu bisa menemukan Allah lewat musik. Nah, itu orang-orang yang khawas. Di bahasa khawas itu mungkin elit ya. Ada yang di atas elit. Elitnya elit, khawasul khawas. Kalau orang-orang ini orang-orang yang mendengarkannya tidak pakai hati tapi pakai ruh, pakai jiwa. Nah, orang ini tidak lagi mencari, tapi sudah ada di makom cinta. Di sufi tertentu orang yang sudah mengalami kesatuan. Orang yang ada di level ini, musik adalah media dia untuk berasik masuk dengan Allah. Misalnya sufi tertentu di aliran tertentu, waktu ada ritual-ritual sama misalnya, itu musik itu jalan baginya untuk berkomunikasi, untuk asik bersama Allah. Nah ini hanya orang yang khawasul khawas. Saya tidak tahu kita ada di mana. Jangan-jangan kita awam aja belum. Jadi kita ini sebelum awam. Awam itu orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Jangan-jangan kita tentang diri kita sendiri kita tidak tahu. Saya itu dikuasai nafsu apa tidak ya Pak? Itu kan berarti pra-awam. Jadi kamu awam aja belum. Jadi kalau mau takhalli kamu bingung itu yang dibersihkan apa tuh Pak? Itu berarti kamu awam aja belum. Yo, kalau bisa ya naik kelas dikit-dikit ya. Kita mulai coba takhalli, membersihkan diri. Jadikan segala fasilitas estetik dari Allah sebagai kendaraan untuk kembali pada Allah. Karena hakikatnya segala hal di muka bumi ini oleh Allah diberikan pada kita sebagai bekal kita untuk kembali padanya dalam kondisi terbaik. Kondisi terbaik itu bukan kok terus kamu kaya raya sukses, tapi nafas yang mutmainnah, jiwa yang tentram tenang karena sudah ketemu hakikat rahasianya. Oke. Nah, ini yang untuk awam diwanti-wanti oleh Syed Hussein Nasr. Islam melarang musik yang menyebabkan kelalaian terhadap Tuhan, dan melarang umatnya mendengarkan musik yang akan mengalihkan pikiran mereka dari dunia spiritual, serta menyebabkan cinta keduniawian yang berlebihan. Islam menjadikan musik sebagai tangga untuk menuju hadirat Tuhan. Jadi ini dipotong dari buku Spiritualitas Seni Islam. Jadi katanya Syed Hussein Nasr, parameternya gampang. Kalau ada orang bilang musik itu boleh apa enggak, musik itu
hukumnya apa? Itu kata, kalau jawaban versi Sayyidina Nasr, kalau ini perspektifnya sufisme, bahwa musik itu dilarang kalau dia menyebabkan orang lalai terhadap Tuhan, membuat orang teralih pikirannya dari dunia agama, dunia spiritual, membuat orang cinta dunia berlebihan, takut mati. Wah, saya takut mati Pak, kalau nanti mati tidak bisa dengerin musik lagi. Nah, itu berarti musik membuatmu terlena, tidak mau berpisah. Sebenarnya tidak cuma musik sih, segala hal itu tolong jangan posisikan seperti ini. Jangan ada satu hal pun yang melekat padamu, yang sifatnya duniawi, yang membuatmu lalai terhadap Allah, yang membuatmu cinta dunia, takut mati, yang membuatmu kehilangan rasa spiritual. Apapun sebenarnya bukan musik. Kalau bisa, semua yang kamu miliki hari ini yang nempel padamu, apapun itu, termasuk mungkin barangmu, termasuk mungkin statusmu sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, itu kan juga nempel padamu. Jadikan itu semuanya sebagai tangga menuju hadirat Tuhan. Jadikan semuanya kendaraan untuk menuju Allah. Kalau sudah bisa semacam ini, berarti jalanmu sudah benar, lanjutkan. Karena memang misi dan visi hidup kita itu kan ilaihi roji'un, kembali lagi pada Allah. Terus ini ada penjelasan khusus tentang seni musik dan ahli ma'rifat. Menurut Sayyidina Nasr, sesungguhnya orang itu semakin tinggi pendakiannya ketika dia sampai puncak. Jadi sufi itu kalau sudah sampai puncak kesufiannya, ahli ma'rifat sejati, katanya Sayyidina Nasr, tidak butuh musik atau seni tradisional tertentu, karena dirinya sendiri dan kehidupannya sendiri merupakan karya seni. Jadi orang yang, ini tidak saya baca, saya jelaskan saja. Jadi seorang sufi yang sampai puncak, kalau tadi kan kita yang biasa-biasa butuh diantarkan oleh musik untuk dekat dengan Allah. Bagi sufi yang sudah tingkatannya puncak, segala hal di alam semesta ini adalah musik. Kamu tidak harus nyari grup musik siapa. Segala yang ada di alam semesta ini adalah manifestasi dari kehadiran Tuhan. Segala suara adalah suara yang indah dari Allah. Segala warna, segala bentuk, itu sumbernya Allah. Jadi kalau bahasanya di buku itu pakai istilah alam semesta ini adalah konser spiritual. Jadi rasakan hidup sekeliling kita ini sebagai konser. Dengarkan dan resapi kehadirannya di lingkungan sekelilingmu. Nah, ahli ma'rifat sudah nyampe level ini jadi dia tidak perlu diantarkan oleh musik untuk sampai pada Allah. Musiknya apa? Ritme hidup sunnatullah yang ada di sekeliling kita ini musik. Seorang sufi yang bisa mendengarkan. Itu konser alam. Jadi segala suara, segala bentuk, segala yang terlihat, segala yang terasa, segala yang terbau adalah manifestasi dari Allah. Semuanya adalah pertunjukannya Allah. Dan yang bisa menangkap ini sufi. Yang kedua, tidak cuma itu. Diri seorang sufi sendiri, dalam tanda petik ya, dapat digambarkan sebagai alat musik di genggaman tangannya Allah. Jadi sufi itu, sufinya sendiri ini karya estetik yang luar biasa dari Allah. Jadi dia sendiri adalah alatnya Allah untuk
memainkan konser besar alam semesta. Alam semesta ini jadi indah karena ada sufi-sufi ini loh, ahli ma'rifat ini. Alam semesta ini masih harmonis karena masih ada para sufi ini. Jadi selain para sufi ini mampu menikmati irama alam semesta, dia sendiri adalah kunci dari harmoni alam semesta ini. Dia mampu mendengarkan konser spiritual alam semesta, dan dia sendiri adalah alat musiknya Allah dalam tanda petik. Katanya Syed Hussein Nasr, adakah kegembiraan yang lebih besar daripada orang yang tidak hanya mampu mendengarkan konsernya, tapi dia juga adalah sarana pertunjukan musiknya. Nah, yang bisa semacam ini adalah seorang sufi. Nah, ini kalimat-kalimat simbolik. Jadi kalau tadi kita yang orang biasa masih butuh media, masih butuh stimulan musik, stimulan seni untuk menyentuh jiwa kita. Tapi seorang sufi tidak butuh itu semua lagi, karena segala yang ada di alam semesta bagi dia itu adalah konser musiknya Tuhan, dan bahkan dia sendiri adalah piranti utama konser musik itu yang sedang dimainkan oleh Tuhan. Jadi itu hubungannya seni musik dan ahli makrifat. Terus ini pernyataan keprihatinan hari ini. Dalam dunia saat ini, ketika dari hari ke hari semakin sulit memasuki spiritualitas sejati, dan ketika keindahan yang dulu terdapat di mana-mana telah dianggap sebagai barang mewah, maka musik tradisional bernilai sangat tinggi, bagaikan sebuah tempat perlindungan di antara badai yang mengerikan dan oase yang menyejukkan di tengah tandusnya gurun pasir. Kini banyak orang tertarik pada musik sekalipun tidak mengetahui alasannya. Pada dasarnya mereka tengah mencari kehidupan spiritual serta ketenangan dan kedamaian yang tersembunyi dalam substansi musik yang bersifat spiritual. Mereka tengah mencari rahasia perjanjian primordial antara manusia dan Tuhan dengan selubung melodi. Tadi di depan saya cerita tentang nestapa manusia modern, kegelisahan manusia modern yang kemudian mereka bergegas ingin mencari kembali spiritualitas yang hilang. Di antara manifestasinya adalah kesukaan pada musik-musik tradisional. Musik tradisional itu musik yang punya makna religius tadi. Musik semacam ini terus hari ini populer lagi. Banyak orang yang tiba-tiba saja suka dengan musik jenis ini, katanya Syed Hussein Nasr, meskipun mereka tidak tahu alasannya apa. Kamu yang selama ini mungkin sukanya lagu rock, lagu jazz, lagu blues, tiba-tiba kamu tersentuh oleh lagu spiritual apa, lagu sholawatan apa, tanpa kamu tahu alasannya. Katanya Syed Hussein Nasr, itu menunjukkan bahwa ada kerinduan dalam dirimu untuk kembali, untuk mewujudkan perjanjian primordialmu dulu dengan Tuhan, untuk kamu mewujudkan hakikat dirimu sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang bertanggung jawab nanti untuk kembali lagi padanya. Jadi dorongan jiwamu itulah yang membuatmu terus merasa tersentuh jiwamu oleh musik, sehingga kamu suka dengan musik-musik itu, tapi kamu tidak sadar kenapanya. Nah, jadi itu situasi hari ini itu. Kenapa kok terus kamu merasa pingin dihibur terus, pingin, sebenarnya rahasianya bukan itu. Sebenarnya jiwamu sedang
merindukan yang hakiki, yaitu Allah. Cuma karena kamu tidak tahu jawabannya, terus kehausanmu terhadap Allah itu kamu anggap ini sebenarnya kehausan terhadap musik, terhadap hiburan. Karena kamu salah tebak, kehausanmu tidak terobati, kamu haus terus. Harusnya kamu sadari sebenarnya itu kerinduanmu untuk segera ketemu yang lebih hakiki, yaitu Allah. Nah, itu dalam analisisnya Syed Hussein Nasr. Terakhir, seni Islam itu apa sih? Katanya Syed Hussein Nasr, pada akhirnya seni Islam adalah silence theology, teologi yang diam. Karena seni Islam adalah satu media atau bentuk dalam membicarakan Tuhan, tapi tanpa kata-kata. Hasil daripada seni Islam sebagai teologi yang diam adalah pencapaian kedamaian dan keselarasan kosmis. Jadi teologi itu kan kajian tentang Tuhan, tentang agama. Cuma kalau itu bentuknya seni, bisa disebut bahwa seni Islam adalah teologi yang diam. Dia tidak pakai kata-kata. Dia membuatmu sadar tentang Tuhan, membuatmu terdorong untuk mendekat padanya, membuatmu tahu akan keberadaannya tanpa harus kata-kata, tanpa harus dikasih dalilnya apa, hadisnya apa, ayatnya apa. Maka terus disebut teologi yang diam. Manifestasinya apa? Mudah. Manifestasinya adalah ketentraman jiwamu, kedamaian jiwamu, harmoni dirimu dengan alam semesta. Dan stimulannya adalah seni Islam. Jadi teologi itu tidak selalu rame. Teologi itu kan selama ini terus kalau dalam Islam kan jadi ilmu kalam. Ilmu kalam isinya debat, gegeran, konflik. Orang mencari Tuhan, padahal Tuhan tidak hilang, tidak kemana-mana, dicari-cari. Nah, katanya Syed Hussein Nasr, ada teologi yang tidak rame, teologi yang diam. Apa? Seni. Menyadarkan orang tentang Tuhan, tentang kebutuhan kita untuk berjalan menuju dirinya, tanpa harus ceramah, tanpa harus melalui kata-kata. Ya seperti saya gambarkan tadi, mungkin kamu diceramai berjam-jam juga tidak kaget, tidak apa, tapi begitu mendengarkan lagu, batinmu tersentuh. Nah, itu manfaat dari silent theology atau seni Islam. Oke, alhamdulillah. Ya, Syed Hussein Nasr sudah selesai. Yang tertarik lebih dalam silahkan dibaca buku-bukunya, banyak tentang seni spiritual Islam. Minggu depan kita lanjutkan dengan yang lebih kreatif. Jadi minggu depan kita ketemu Muhammad Iqbal tentang seni Islam, tapi dalam konotasi yang lebih produktif, kreatif. Kalau ini kan sufistik, kalau minggu lalu teologis. Nanti terakhir kita ketemu beliau Hasrat Inayat Khan. Oke, saya kira itu untuk kajian malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.